Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran telah ditutupnya gelombang ke-16 dan akan ada pengumuman seperti apakah yang lolos gelombang ke-16 dan yang gagal lolos gelombang ke-16. Nah, di sini aku akan bahas bagaimana cara untuk lolos. Masih bisa ya teman-teman, karena kemarin pas di saat sebelum pengumuman aku melakukan form pengaduan dan itu merubah dashboard kartu prakerja aku menjadi berhasil. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran kartu prakerja di channel YouTube aku. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini aku akan membahas tentang yang pertama, kapankah jadwal pengumuman lolos kartu prakerja gelombang ke-16. Kemudian yang kedua, tanda terbaru jika kita itu lolos ke gelombang 16 kartu prakerja. Kemarin ada banyak, ada yang kakinya turun, ada yang kakinya naik, yang seperti itu, atau gelombang tidak ditemukan. Nah, di sini akan kita bahas. Kemudian, apakah gelombang ke-17 akan ada atau hanya sampai ke gelombang ke-16? Nah, 3 poin penting ini akan kita bahas di pembahasan kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Oke, di sini aku akan ngebahas tentang kapan jadwal pengumuman lolos kartu prakerja gelombang ke-16. Nah, seperti teman-teman ketahui, hari ini pada saat aku nge-record ini sudah 2 hari setelah pengumuman kartu prakerja di tanggal 29 Maret 2021. Nah, kemarin itu adalah penutupan gelombang ke-16 di jam 12 ke atas. Itu sudah terjadi penutupan. Banyak yang bertanya, Kak, kenapa sih status aku ada yang masih dievaluasi, kemudian ada yang masih diproses. Nah, ya, pengumuman lolos gelombang ke-16 tidak langsung di hari penutupan itu ya teman-teman. Nah, tim manajemen kartu prakerja itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari setelah penutupan kartu prakerja baru nanti akan dilakukan pengumuman lolos kartu prakerja secara resmi. Jadi sekitar 3 hari setelah itu berarti di tanggal 29, 30, 31. Berarti di tanggal 31 nanti baru akan ada muncul pengumuman resmi dari tim kartu prakerja untuk teman-teman yang mengklik gabung atau yang mendaftar kartu prakerja gelombang ke-16. Jadi, bagi teman-teman yang status dashboardnya itu masih sedang dievaluasi atau di dalam status dashboardnya itu masih sedang diproses, itu teman-teman tunggu aja dulu hingga tanggal 31. Itu juga tidak akan lama. Nanti di situ akan ada pengumuman resminya langsung dari pihak manajemen kartu prakerja karena membutuhkan waktu. Di sini di gelombang ke-16 ini, meskipun teman-teman telah terjadinya penutupan gelombang ke-16, teman-teman masih bisa mengklik pengaduan di channel YouTube aku yang ini, teman-teman bisa cek. Nah, di sini teman-teman bisa untuk melakukan pengaduan kenapa teman-teman itu bisa gagal lolos gelombang-gelombang sebelumnya. Ada itu yang dari gelombang 1 sampai ke gelombang ke-15 itu dia sama sekali tidak menerima atau tidak pernah lolos ke kartu prakerja, padahal dia tidak pernah menerima bantuan sama sekali, orang tuanya juga tidak pernah menerima bantuan sama sekali dari pihak manapun selama COVID-19 ini. Jadi, di sini yang tidak berhak atau yang tidak akan menerima kartu prakerja itu, yaitu misalnya seperti BUMN, ASN, yang seperti itu. Nah, dan juga yang sudah pernah menerima bantuan BST, BLT, dan lain sebagainya, atau juga UMKM, itu juga sudah tidak bisa menerima lagi program kartu prakerja. Nah, selain daripada itu, yang memenuhi syarat 18 tahun ke atas, warga negara Indonesia, nah, semua itu bisa mendapatkan program kartu prakerja. Jadi buat teman-teman yang selain dari aku sebutkan yang tadi, itu pasti bisa kita usahakan untuk mendapatkan uang dari program kartu prakerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat COVID-19. Kemudian yang kedua, aku akan menjelaskan tanda terbaru jika akan lolos kartu prakerja. Kemarin itu
ada tandanya yang kaki naik, ada yang kaki turun, kemudian ada juga yang gelombang tidak temukan. Nah, yang tanda-tanda seperti itu memang yang di gelombang sebelumnya itu ada tanda gelombang tidak ditemukan, itu bisa kemungkinan besar itu lolos ke kartu prakerja. Namun di sini teman-teman tidak bisa berpatokan pada hal itu lagi, karena kenapa? Di sini penerimaan kartu prakerja itu sudah sedikit, hanya 300.000 orang. Jadi, teman-teman hanya bisa lihat di riwayat gelombangnya saja. Nah, di sini teman-teman hanya bisa lihat di riwayat gelombang. Di saat riwayat gelombang ini masih sedang diproses, itu kemungkinan besar teman-teman bisa lulus. Namun jika riwayat gelombangnya masih dievaluasi, sudah 2 hari ini, kita lihat saja prosesnya gimana. Nanti akan ada perubahan-perubahan seperti gagal, kemudian berubah menjadi sedang diproses lagi, kemudian dari sedang diproses bisa dievaluasi lagi. Jadi itu dalam 3 hari ini masih proses berubah-ubah dan belum melakukan keputusan final atau pengumuman final dari program kartu prakerja ini. Kemudian yang ketiga, kapan sih pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang ketiga 17. Nah, di sini teman-teman juga banyak bertanya, apakah hanya sampai di gelombang ke-16 lagi atau apakah hanya sampai gelombang ke-16 saja atau akan ada gelombang ke-17 nantinya di program kartu prakerja ini. Nah, untuk pengalaman sebelumnya itu pasti ada gelombang setelah ini atau gelombang ke-17. Karena apa? Pasti ada dari kartu prakerja teman-teman yang lainnya itu dicabut karena tidak membeli pelatihan lebih dari 1 bulan. Nah, itu akan dicabut nanti. Kemudian ada yang gagal, kemudian segala macam, ada yang belum beri rating, itu nanti ada beberapa yang akan dicabut. Jadi yang dicabut ini dari gelombang ke-12 hingga gelombang ke-16 itu kuotanya akan diakumulasikan atau dikumpulkan dari gelombang ke-12 sampai gelombang ke-16 berapa orang yang akun kartu prakerjanya dicabut oleh pemerintah. Nah, setelah diakumulasikan nanti, maka itu akan dibuat ke gelombang ke-17. Namun waktu di gelombang ke-17 ini masih diperkirakan April, namun itu masih bisa berubah, bisa saja lebih awal atau lebih akhir nanti. Itu belum final. Namun perkiraannya akan ada di bulan April. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan pendaftaran tersebut itu masuk gelombang ke-17 yang dicabut atau bukan. Jadi, ini yang untuk gelombang ke-16 di trimester pertama itu hanya membutuhkan kuota 2,7 juta orang saja. Nah, sudah 2,4 juta dari gelombang ke-12 hingga gelombang ke-15. Di gelombang ke-15 itu menutup 300.000 orang lagi hingga mencapai 2,7 juta orang yang akan menerima program kartu prakerja ini. Jadi, buat teman-teman yang sudah mendaftar kartu prakerja dan sudah lolos, segera beli pelatihannya agar kartu prakerjanya tidak dicabut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus juga teman-teman selalu pantau channel ini agar mendapatkan informasi terbaru seputaran bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Oke, terima kasih bagi yang udah komen, like, dan subscribe juga. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.